yaitu judulnya merubah batu menjadi emas. Itu adalah bagian dari proses perjalanan spiritual saya pertama, di mana di saat itu saya mendapat pengajaran dari dalam bagaimana bahwa ada sesuatu kondisi di dalam tubuh kita itu, kalau kita sudah mencapai kesadaran, kita punya kemampuan mengubah batu menjadi emas. Jadi pertama ini dari secara logika itu sungguh menjadi tantangan bagi logika itu, bagaimana kita cara mengubah batu itu menjadi emas. Ternyata itu hanya suatu kalimat simbolik. Dalam proses perjalanannya itu saya diberi pemahaman, kemudian terjadi dialog di mana saya memahami tentang merubah batu menjadi emas itu dalam bentuk cerita yang ada di dalam diri yang memberi pemahaman kepada saya. Kemudian seolah-olah ada cerita bahwa seorang guru spiritual lagi membina 3 orang murid. Jadi murid pertama itu adalah mewakili tipe manusia yang masih dominan pikiran sekali, sangat dominan, sehingga tidak mempercaya bahwa di dalam tubuhnya itu ada bagian diri yang disebut spiritual, bagian diri yang adalah batin sejatinya, jiwanya, bagian daripada sisi abstrak dari tubuh kita itu yang bisa menuntun hidup kita itu. Jadi mereka menganggarkan pikiran sebagai logika pikiran. Jadi murid pertama itu ketika diuji sama gurunya, 3 orang itu didudukkan, diuji. Guru itu mengambil batu dan letakkan di depan meja. Kemudian gurunya itu tidak mau mereka secara terang-terangan menjelaskan dengan kata-kata, ya. Gurunya coba mensyaratkan, berpikirlah dalam hati kalian, apa manfaatnya batu itu, bagaimana kita bisa mengubahnya jadi bermanfaat dalam hidup, hanya sebuah batu. Kemudian guru itu tentu punya kemampuan spiritual untuk membaca hati muridnya. Kemudian murid pertama itu setelah melihat batu itu, dia dengan pola pikiran yang dominan itu, karena batu ya batu, bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi emas. Dan dia mulai berpikir, wah ini gurunya itu sudah mulai agak gila ini, bagaimana suruh kita mengubahnya menjadi emas. Dan berpikir negatif pula. Kemudian bisa dia bilang, ini kalau batu untuk lempar orang, cocok ini, bisa ini. Demikianlah kondisi pemikiran level mana manusia yang menganggarkan pikiran yang dominan ini. Kemudian di level 2 ini adalah disebut manusia-manusia yang punya kesadaran sedikit, sudah lebih luas pikirannya. Kemudian dia punya pengetahuan, bisa melihat lebih dalam tentang batu ini. Dia bisa melihat, batu ini ya sangat bermanfaat sebenarnya. Batu bisa digunakan untuk membuat jalan, ya, membuat rumah, membangun. Jadi ada sisi positifnya, dia bisa melihat lebih luas tentang batu ini. Jadi dengan batu itu aja dia sudah bisa melihat sesuatu yang lebih luas, lebih konkret tentang batu itu bisa dimanfaatkan untuk apa. Itulah menunjukkan orang yang pertama, orang yang kedua di mana kesadarannya berkembang. Kemudian ada orang ketiga, begitu lihat batu itu, batu ini suatu saat akan menjadi emas. Ya. Jadi setelah dia itu, kemudian dalam hati dia menjelaskan bahwa batu itu di dalam dimensi spiritual yang lebih dalam lagi, ketika batu ini dibawa ke dimensi abstrak, itu bisa mensimbolkan bahwa segala sesuatu yang negatif di dunia ini, segala sesuatu yang negatif dalam diri kita, atau sesuatu hal-hal yang mendasar yang ada dalam diri kita, seperti kemampuan kita, bahwa ego kita, ya,
pikiran negatif kita, kemudian emosi kita, hasrat-hasrat kita, kemudian ini semua ini adalah suatu yang mendasar. Itu sebenarnya awalnya itu bisa disimbolkan itulah batu ya dalam hidup kita ini, yang belum berbentuk lebih berguna dari sebelumnya. Itu adalah simbol-simbol kekasaran dalam diri kita. Kemudian kalau melalui proses ke dalam diri itu, melalui kesadaran kita yang lebih dalam itu, semua itu bisa dirubah menjadi emas, yaitu bisa ditransformasikan menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang lebih manfaat, di mana emosi itu, keburukan diri kita, ketidaksadaran kita, kemudian semua yang mendasar semua itu bisa melalui tubuh kita itu, tubuh kita menjadi tubuh berkah atau tubuh bodhicitta, ya, seperti bunga teratai itu, lumpur-lumpur yang ada di dasarnya melalui tubuhnya kemudian menumbuhkan sebuah teratai yang sangat indah. Di saat itulah kita sudah bisa mengubah apapun yang kita temukan. Kita tidak bisa membedakan lagi, tapi semua itu bisa ditransformasikan menjadi hal-hal yang lebih baik. Itulah satu simbol di mana batu bisa menjadi emas bagi seseorang yang sudah mencapai kondisi alkimia dalam diri kita. Jadi di sini ketika kita mengubah batu menjadi emas itu, kita berada di tahap setiap orang itu sudah memiliki suatu ilmu yang disebut alkimia. Kalau ilmu fisika adalah ilmu yang mengubah yang fisik kemudian ke fisik yang lain, ya. Alkimia adalah mengubah yang fisik itu bisa menjadi yang non fisik, kemudian merubah hal-hal yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik, yaitu kemampuan kita mentransformasikan. Sehingga kalau kita sudah mencapai ke kondisi kita bisa mengubah batu menjadi emas dalam praktek berkesadaran, saat itu kita sudah tidak bisa membedakan, penting membedakan kesadaran atau tidak sadaran dalam diri kita. Bahwa ketidaksadaran yang timbul saat itu yang kita jumpai bukan penghalang untuk kita menjadi mulai belajar kesadaran, tetapi kondisi negatif diri kita semua itu adalah bahan baku, sumber menjadi sparring partner kita. Kita gunakan mulai dengan pengamatan kita, apa yang kita jumpai saat itu, keburukan diri kita itu jadikan mereka sebagai sparring partner. Kalau kita lanjutkan terus, intinya setelah kita berhasil menggunakan kesadaran kita itu meningkatkan kemampuan pengamatan kita, jeda waktunya makin panjang, makin sering, sehingga kita mengasah kesadaran. Kemudian di dalam sudah mulai ada kekosongan sedikit, kemudian pelan-pelan karena sudah kuatnya kesadaran kita, keburukan kita yang jadikan objek pengamatan, dia objek untuk melatih kesadaran, kemudian secara pelan-pelan akan kita menemukan caranya sendiri secara alamiah dalam tubuh untuk menyelesaikan ketidaksadaran kita. Disitulah mulai kita berusaha merubah, berkemampuan merubah batu menjadi emas. Dan orang-orang yang tingkat 3 ini, kalau di dunia awam itu sebenarnya kalau orang tidak memahami dia, saya sudah lama juga dianggap orang sudah gila, golongan orang yang gila, karena berbicara sesuatu hal yang abstrak, yang melampaui logika, ya. Jadi tipe-tipe orang 3 ini biasa diketahui sebagai orang gila yang mau merubah batu menjadi emas, ya. Ya nggak apa-apa. Tadi suatu saat juga secara logika kita juga bisa mengumpulkan batu-batu itu, kemudian kita jual dan dapat uang dan kita beli emas sedikit-sedikit, mungkin bisa terkumpul. Dan dalam prakteknya, saya pernah jumpa seseorang, teman saya sendiri, dia kerja dengan sendiri familinya, kakak iparnya kalau saya ingat, bahwa dia bekerja sudah hampir 15 tahun atau puluhan tahun lah, jangka waktu yang sangat panjang sekali. Gajinya lumayan, kemudian THR tiap tahun dapat THR juga lumayan tinggi. Tetapi ada suatu tahun entah bagaimana THR diberikannya itu berkurang.
ya.